Mas Kiki yang posisinya persis di belakang Ferry, refleks dia langsung nanya, "Kenapa, Fer?" Ya Mas Ferry jawab, "Itu ada orang duduk di situ." Mas Kiki otomatis langsung mengarahkan senternya juga. Dan pas disorot pakai lampu senternya Mas Kiki, Ferry juga ngeliat, nggak ada apa-apa. Orang ini sudah nggak ada lagi. Pas mereka lagi berhenti rehat di salah satu titik tanjakan, itu tiba-tiba ada suara. Gruk, 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 gruk. Pokoknya semacam itu suaranya, terus Mas Ferry ini langsung dongak. Karena suaranya memang dari atas. Dia langsung dongak dan ngarahin sorot lampu headlampnya ke atas pohon. Pohon ini berjejer dan pohonnya itu benar-benar berguncang. Goyangannya ini bukan kayak goyangan pelan, jadi kayak ada sesuatu yang sengaja mengguncang dahan-dahan itu dari arah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ferry, yang asalnya dari salah satu kota di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah di episode kali ini, teman-teman, kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang dialami oleh salah satu sobat kembara kita. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang gak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Nah, kita kenalan dulu sama tempatnya. Lokasi ini namanya Putuk Puyang. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nama ini, terutama teman-teman yang berasal dari Jawa Timur. Kalau di kalangan masyarakat sekitar dan juga para peziarah, sebagian orang itu juga menyebut tempat ini dengan nama Sunan Pangkat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Putuk Puyang ini lokasinya ada di lereng Gunung Welirang. Akses masuknya itu lewat daerah Pacet, Mojokerto. Jadi kalau teman-teman misalnya berangkat dari Surabaya, perjalanan ke sana itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jaman lah. Nah, secara geografis tempat ini itu sebenarnya bukan gunung yang tinggi, tapi lebih tepatnya kayak kawasan perbukitan. Ya, tapi tetap aja karena lokasinya itu di lereng, jalurnya itu tetap nanjak. Nah, di sana itu ada fasilitas berupa anak tangga untuk memudahkan pengunjung yang menuju ke sana, tapi ada juga jalur-jalur yang masih berupa tanah alami. Dan kalau malam hari ada beberapa bagian dari jalur ini yang kondisinya memang minim penerangan. Dan yang membuat orang-orang ini berbondong-bondong sering datang ke sana itu sebenarnya karena daya tarik pemandangannya. Kalau teman-teman datang di pagi hari, tempat ini tuh benar-benar terkenal dengan julukan negeri di atas awan. Makanya banyak orang yang datang ke sana cuma untuk mengejar sunrise. Mereka di situ duduk, diam sambil menikmati suasana alam yang sejuk dan tenang. Tapi teman-teman, keindahan alam itu cuma satu sisi dari Putuk Puyang. Karena kalau kita ngomongin Putuk Puyang, itu kita sama sekali nggak bisa lepas dari cerita sisi lainnya yang misterius. Jadi di atas sana itu ada sebuah area yang sangat dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Di area sana itu ada makam yang oleh sebagian orang itu dipercaya sebagai makam tokoh penting tertentu. Makanya disebut Sunan Pangkat, daerah sana itu. Dan memang sampai detik ini belum ada catatan sejarah yang benar-benar pasti dan tertulis soal siapa sosok sebenarnya yang dimakamkan di situ.
Tapi masyarakat sekitar sudah kadung percaya banget kalau tempat itu punya nilai spiritual yang tinggi. Jadi karena hal itulah pengunjung yang datang ke Putuk Puyang ini biasanya itu selalu terbagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ya orang-orang awam yang datang murni cuma buat wisata, buat mendaki. Mereka ingin lihat pemandangan, terus di sana foto-foto, nyari suasana tenang untuk healing. Dan kelompok yang kedua ini beda. Jadi kelompok yang kedua ini mereka adalah orang-orang yang datang dengan tujuan yang lain, tujuan yang bersifat supranatural atau spiritual. Biasanya kelompok kedua ini datangnya itu selalu malam hari. Ada yang ke sana murni datang untuk ziarah, mendoakan orang yang dimakamkan di situ. Ada yang khusus datang untuk semedi atau melakukan halal kebatinan. Dan ada juga yang punya tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan untuk nyari pesugihan lah, atau nyari pencerahan gaib. Yang jelas nggak semua orang berani ngomongin hal ini secara terbuka. Dan yang memang menarik dari kawasan Putuk Puyang ini, tempat ini memang sudah sangat sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau halal ganjil yang nggak biasa. Jadi banyak banget cerita simpang siur yang beredar di masyarakat. Ada misalnya cerita tentang peziarah atau pendaki yang sempat mendengar suara-suara aneh di tengah malam ketika mendaki ke sana. Ada juga kesaksian tentang orang yang ngelihat sosok-sosok penampakan. Bahkan ada cerita tentang jalur pendakian yang tiba-tiba itu berubah arah. Medannya itu tiba-tiba nggak ada lagi. Jadi inilah yang membuat orang itu tersesat ketika lewat jalur ini. Dan yang paling ngeri ada juga cerita tentang orang yang ketika pulang dari sana, tapi dia ini nggak benar-benar pulang sendirian, tapi ada yang ngikut. Makanya orang-orang tua di sekitar sana itu biasanya selalu ngasih satu pesan sederhana, untuk siapa saja yang mau naik ke sana, kalau mau datang ke sana itu niatnya harus benar-benar lurus dan jelas. Karena menurut kepercayaan mereka di tempat itu, batas antara yang terlihat oleh mata lahir dan juga yang tidak terlihat alias alam gaib itu jaraknya sangat tipis sekali. Dan pastinya nggak semua yang ada bersemayam di sana itu bisa dilihat dengan mata telanjang biasa. Jadi untuk menceritakan cerita ini kita harus mundur ke sekitar tahun 2017 karena kejadiannya di sekitar tahun itu. Nah waktu itu ada satu kelompok pertemanan kecil yang isinya ini para pekerja kantoran semua. Jadi mereka ini semuanya itu berprofesi sebagai seorang surveyor di kota Surabaya. Ya namanya kerjaan surveyor, ritmenya itu bisa dibilang berat dan selalu nguras tenaga. Jadi mereka ini sering banget harus pulang malam. Kadang-kadang juga harus begadang mengerjakan laporan, bahkan sudah nggak jarang mereka itu melek sampai subuh karena dikejar deadline. Nah karena ritme kerja yang membuat capek fisik dan juga capek mental itu, ini mereka berenam, sekumpulan itu, mereka ini punya satu kebiasaan rutin di sini. Jadi hampir setiap hari, setelah urusan kerja ini selesai, mereka itu selalu sempetin untuk kumpul nongkrong dulu di salah satu warkop atau warung kopi langganan mereka, yang lokasinya itu ada di daerah Surabaya Selatan. Jadi tempatnya itu benar-benar warkop yang sederhana sekali, tapi ya justru itu, karena warkop ini sederhana, mereka itu ngerasa dapat kenyamanan di situ. Jadi warkop ini sudah jadi langganan mereka. Dan geng mereka yang sering kumpul waktu itu totalnya ada 6 orang. Ada Winda, Putri, Mas Wawan, Mas Kiki, Mbak Tuti, sama satu lagi namanya Mas Ferry. Nah singkatnya ke-6 orang ini itu nyaris setiap hari selalu nyempetin ketemu di warkop tersebut. Kadang kalau kerjaan itu cepat selesai, habis maghrib itu mereka sudah mulai kumpul di sana. Kadang juga baru bisa ngumpul lebih malam lagi. Terus obrolan mereka di warkop ya obrolan tongkrongan biasa aja, bahas masalah kerjaan, bahas progres proyek, atau kadang juga nongkrong yang murni untuk ngelepas penat dan juga capek seharian. Nah dari ke-6 orang yang bersahabat ini, ada 2 orang yang dia ini punya latar belakang agak beda sendiri lah. Yaitu Mas Kiki sama Putri. Ternyata Kiki dan Putri ini punya satu hobi yang sama. Mereka suka daki gunung. Mas Kiki ini bahkan bisa dibilang pendaki yang sudah berpengalaman. Hampir semua gunung-gunung besar yang ada di Pulau Jawa itu sudah pernah dia daki. Gak cuma di Jawa, Mas Kiki pernah mendaki sampai ke Gunung Rinjani. Sementara si Putri, dia ini dulunya adalah mantan atlet panjat tebing. Itu waktu dia masih aktif di kampusnya dulu. Jadi kalau 2 orang ini sudah asik ngobrol dan cerita-cerita soal pengalaman mereka di gunung, teman-teman yang lain itu cuma bisa melongo dan mereka cuma bisa mendengar. Dan ya namanya juga sering mendengar cerita-cerita seru dari mereka berdua, justru dari omongan Kiki dan Putri itulah
teman-teman yang lain ini pelan-pelan mulai penasaran. Gimana sih rasanya naik gunung itu? Awalnya memang cuma mendengarkan, tapi lama-lama mereka itu jadi membayangkan, kok kayaknya seru. Jadi mereka berpikir, asik juga ya kayaknya, pingin deh ngerasain naik gunung juga. Walaupun kalau mau jujur-jujuran, kondisi mereka waktu itu benar-benar nggak mendukung sama sekali untuk melakukan kegiatan fisik yang berat seperti mendaki ini. Ya gimana enggak, kerja setiap hari itu capeknya luar biasa. Jam tidur mereka juga berantakan karena mereka sering begadang. Nah, sampailah di suatu malam, pas mereka berenam ini lagi kumpul lagi di warkop seperti biasa, tiba-tiba Mbak Tuti itu nyeletuk ngomong, gimana kalau weekend ini kita nyoba naik gunung aja, Rek? Nah, sebagian dari mereka itu kelihatan antusias sekali dan langsung tertarik dengan ide itu. Tapi Mas Kiki, yang dia sudah paham pendakian, dia langsung nolak ide itu. Udah nggak usah aneh-aneh lah, kalian nggak pernah naik gunung. Di gunung itu nggak enak banget, tersiksa kalian. Di sana juga gelap, mau ini itu juga susah. Mas Kiki ini sebenarnya nyoba untuk ngasih pemahaman ke teman-temannya. Supaya teman-temannya itu nggak kecewa ketika sudah sampai sana ternyata kondisinya seperti itu. Dia jelasin juga kalau kondisi fisik mereka semua itu benar-benar nggak siap. Ketahanan fisik nggak ada, jam istirahat harian juga kacau. Kalau misalnya mereka nekat maksain naik gunung beneran, itu resikonya besar dan sangat berbahaya. Jadi ketika mendengar penjelasan masuk akal dari Mas Kiki, teman-teman yang lain ini sebenarnya langsung paham dan terima. Akhirnya obrolan soal naik gunung itu sempat mereda. Tapi nggak lama setelah itu, Putri ini tiba-tiba ngasih jalan tengah. Dia bilang kalau dia tahu ada satu tempat yang cocok untuk pendaki pemula. Tempatnya ini bukan gunung tinggi yang medannya berat, tapi lebih ke kawasan perbukitan. Putri nyebut nama tempatnya itu Sunan Pangkat, atau orang-orang juga biasa nyebutnya Putuk Puyang. Nah, di situ Putri menjelaskan kalau lokasinya ini ada di area lereng Gunung Welirang. Terus menurut penjelasan Putri, mendaki ke sana itu sama sekali nggak perlu ribet-ribet. Mereka nggak perlu bawa tenda segala macam, karena di sana udah disediakan tempat singgah. Ada semacam bangunan musola gitu yang bisa dipakai untuk istirahat, ngemper di sana lah istilahnya. Dan yang paling penting, yang jadi nilai jualnya adalah view atau pemandangan dari sana bagus banget. Terutama kalau pas pagi hari mereka bisa langsung lihat hamparan lautan awan yang menakjubkan sekali. Nah, hampir seluruh kota di area Mojokerto itu bakal kelihatan ketutup awan dari atas perbukitan ini. Akhirnya setelah mendengar alternatif ini, teman-teman yang lain mulai ngerasa tertarik lagi. Akhirnya malam itu mereka sepakat. Jadi pas weekend, mereka semua memutuskan untuk berangkat bareng-bareng. Singkatnya hari yang ditunggu-tunggu ini pun tiba. Mereka rombongan ini berangkat dari Surabaya dan di tengah perjalanan mereka itu sempat istirahat berhenti sebentar di sebuah minimarket di daerah Pacet sana. Dan berhentinya ini ya cuma untuk beli bekal logistik ringan seperti rokok, minuman, sama cemilan-cemilan. Nah, perjalanan hari itu benar-benar santai banget. Nggak ada firasat aneh, nggak ada kejadian janggal apapun. Perjalanan juga mulus sampai akhirnya mereka ini benar-benar tiba di area parkiran di lereng Welirang. Dan ternyata sesampainya di sana, semua yang dibilang oleh Putri itu benar-benar terbukti. Tempatnya itu benar-benar sejuk, udaranya juga dingin, tapi dinginnya itu dingin yang enak dan dingin yang seger di badan. Pemandangan alamnya juga memanjakan mata banget. Dan yang paling membuat rombongan ini betah adalah suasananya yang beda drastis sama Surabaya. Di sana itu tenang, benar-benar jauh dari hiruk pikuk suasana kota. Akhirnya dari pengalaman pertama yang benar-benar memuaskan itu, rombongan ini atau geng ini itu malah ketagihan. Dan mereka jadi sering banget bolak-balik ke Putuk Puyang. Bahkan saking senengnya, hampir tiap weekend itu mereka selalu memutuskan untuk balik lagi ke tempat perbukitan itu untuk ngilangin stres. Jadi saking seringnya mereka ke sana, mereka itu sampai mulai akrab sama bapak-bapak yang biasa jaga di sana. Jadi bapak-bapak yang jaga di sana itu panggilannya Mbah No. Awal ketika kenal Mbah No, anak-anak ini ngiranya Mbah No itu adalah kuncen atau juru kunci makam di sana. Tapi ternyata Mbah No ini dia cerita kalau dulunya adalah seorang PNS. Terus setelah beliau masuk masa pensiun, Mbah No ngerasa dia kayak dapat panggilan batin untuk jaga kebersihan dan jaga kelestarian tempat itu. Jadi kegiatan sehari-hari Mbah No ya membersihkan area sekitar situ, menjaga lingkungan supaya tetap asri. Ya kurang lebih seperti itulah pengabdian Mbah No. Nah, dari obrolan dan juga pertemuan yang rutin ini, hubungan antara rombongan ini dan juga Mbah No itu makin lama makin dekat.
layaknya keluarga. Mereka jadi semakin rajin dan semakin sering ke sana. Bahkan seiring berjalannya waktu, kadang mereka itu datang bawa rombongan yang lebih banyak lagi. Awalnya yang rutin naik itu cuma 6 orang dari geng Warkop ini, tapi lama-lama teman-temannya yang lain ini pada penasaran, mereka ikutan. Sampai rombongan mereka itu pernah sampai 10 orang menuju ke sana. Bahkan kadang bisa lebih dari itu. Nah, seperti yang sudah sempat disinggung di awal tadi, di tempat Putuk Puyang itu sendiri, tipe pengunjungnya memang ternyata terbagi jadi 2 macam. Yang pertama, ya rombongan biasa seperti Mas Ferry dan kawan-kawan ini. Orang-orang biasa ya memang datang murni untuk liburan akhir pekan. Mereka menikmati pemandangan alam, nyari suasana yang tenang, yang jauh dari klakson kendaraan. Tapi tetap ada kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang datang bawa niat dan juga bawa tujuan yang lain. Biasanya kelompok kedua ini datang itu untuk bertapa dan juga semedi. Atau mereka memang sengaja datang untuk melakukan hal-hal dan juga ritual yang berbau kebatinan. Dan percaya atau tidak, pengunjung yang mencari urusan gaib seperti ini itu jumlahnya di sana juga nggak bisa dibilang sedikit. Lumayan banyak. Dari semua anggota geng yang sering naik Putuk Puyang ini, teman-teman perempuan seperti Winda, Putri, sama Tuti ini ternyata punya satu kebiasaan khusus sendiri. Jadi setiap kali rombongan ini datang ke Putuk Puyang, misalnya Winda, Putri, Tuti itu pasti selalu menyempatkan diri untuk mampir. Mereka memang meniatkan untuk ziarah ke area makam keramat yang ada di sana. Tapi di situ nggak tahu kenapa Mas Ferry ini, dia justru nggak suka. Dan dia selalu nolak kalau diajak masuk ke area makam. Ferry ini bukannya takut sama hal-hal gaib, tapi penolakannya itu lebih ke arah ya malas aja. Dia selalu ngerasa kayak ada semacam perasaan atau feeling yang benar-benar nggak nyaman kalau dia harus deket-deket dengan tempat sakral. Jadi rasa nggak nyaman yang dirasakan oleh Mas Ferry ini setiap lihat makam itu, ini bukan tanpa alasan teman-teman. Ternyata Mas Ferry ini menyimpan trauma karena dia pernah punya pengalaman mistis yang sangat-sangat nggak enak di masa lalunya. Dan pengalaman itu terjadi sekitar tahun 2009. Waktu itu ceritanya di tahun 2009 ini, Mas Ferry ini diajak pergi sama pacarnya yang dulu. Pacarnya ini bilang kalau dia mau ngajak Ferry datang ke sebuah acara selamatan. Nah, yang punya hajat atau yang ngadain selamatan itu adalah manajer tempat pacarnya Ferry ini kerja. Terus lokasi rumah manajernya itu benar-benar di tengah-tengah kota Surabaya. Awalnya yang ada di pikiran Ferry, dia mikir ya paling yang namanya acara selamatan ya wajarnya acara biasa aja. Paling cuma datang, duduk terus baca-baca doa, makan-makan, terus langsung pulang. Nah, karena mikirnya sesederhana itu, akhirnya Ferry setuju untuk ikut nemenin pacarnya ini. Terus singkat cerita, berangkatlah mereka berdua dan sampailah di lokasi rumah sang manajer. Rumahnya itu lumayan besar dan megah juga. Dan ternyata pusat acaranya itu diadakan di area lantai 2 rumah ini. Tempat di lantai 2 ini konsepnya itu kayak semi terbuka. Dan saking strategisnya rumah itu benar-benar di tengah kota, dari lantai 2 itu, Ferry ini bahkan bisa ngelihat langsung Mall Tunjungan Plaza dan juga gedung Hotel Sheraton di situ. Nah, pas awal nyampe, suasananya itu memang rasanya masih normal, masih biasa saja. Sampai akhirnya, Ferry ini langsung diajak masuk ke dalam acara, pas di dalam itulah, Ferry mulai benar-benar ngerasa memang ada hawa dan juga ada pemandangan yang beda. Dimulai dari area pintu masuk, Ferry ngelihat pintunya itu dihias pakai ukiran kayu jati khas Jepara. Dan di dalam ruangan, tamu-tamu yang diundang ini ternyata sudah lumayan banyak. Nah, disinilah anehnya menurut Ferry, para tamu-tamu yang hadir di situ itu kebanyakan dandanan atau busana mereka itu kayak kompak. Mereka semua ini pakai pakaian adat Jawa. Mereka pakai belangkon lengkap, terus mereka duduk dengan formasi yang sangat rapi dan tertib. Pokoknya berseragam. Jadi suasananya itu beda dan kaku kalau dibandingkan dengan acara selamatan tasakuran biasa pada umumnya. Dan yang paling membuat Ferry ini heran adalah persis di samping pintu masuk ruangan itu ada sebuah tempat tidur atau ranjang. Nah, ranjang itu warnanya full putih bersih. Spray dan selimutnya itu juga warnanya putih mulus, kelihatan sangat terawat, bersih banget, kayak nggak pernah ditiduri manusia. Dan karena insting kepo dan juga penasaran yang tinggi, Ferry ini tanpa sadar dia jalan mendekat ke arah ranjang itu. Tangannya itu sempat megang sisi ranjang. Bahkan Ferry itu sempat nyoba buka sedikit lipatan-lipatan selimut putih itu untuk ngelihat ini apa sih yang ada di balik selimut itu.
Tapi pas waktu dia mau buka, ada yang negur, "Mas, minta tolong jangan disentuh, jangan dibuka." Ferry sempat kaget. Dia tutup lagi selimut itu ke posisi semula. Terus dari insiden dia ditegur itu, Ferry benar-benar sudah mulai merasa nggak nyaman. Dan sebenarnya dia pengen pulang, tapi karena dia nyari pacarnya nggak ketemu, akhirnya ya Ferry berbaur lagi dengan orang-orang yang ada di sana. Terus di situ Ferry ngelihat ke area tempat makanan-makanan yang disajikan, dia ngelihat jenis makanan yang disediakan bagi para tamu, dan itu sama sekali bukan sajian makanan selamatan biasa kayak nasi tumpeng atau sate, atau misalnya nasi goreng atau capcay. Isinya itu umbi-umbian dan hasil bumi semua. Ada ketela rebus, ada ubi jalar, terus ada juga kacang tanah yang direbus. Semuanya itu benar-benar jenis makanan yang sangat sederhana dan membumi. Nah, bagi teman-teman yang paham adat Jawa, jenis sajian yang isinya umbi-umbian dari dalam tanah ini biasanya disebut dengan istilah polo kependem atau polo pendem. Nah, pas ngelihat jenis sajian polo pendem itu, perasaan Ferry ini nggak tahu kenapa jadi campur aduk. Terus dia noleh ke pojok ruangan, di sana itu ada satu sudut tempat, kayak sebuah ruangan, tapi ruangan ini ditutup rapat pakai kain hitam. Ferry sempat ngamati, orang-orang atau tamu yang hadir ini kok secara bergantian itu masuk ke dalam ruangan itu. Jadi mereka nyibak kain hitam itu terus masuk. Jadi Ferry berpikir ini kayak ada pusat atau sesuatu yang menarik di sana. Ferry sempat ketemu pacarnya, terus dia nanya. Dia nyari tahu itu ruangan apa. Dia tanya ke pacarnya, tapi pacarnya ini nggak tahu juga. Nah, pacarnya Ferry ini posisinya juga sama kayak Ferry, sama-sama baru pertama kali diundang, dan baru pertama juga datang ke rumah sang manajernya. Akhirnya, Ferry tanpa ngomong ke pacarnya karena dia penasaran, Ferry nekat memutuskan untuk masuk sendiri ke bilik tertutup itu. Untuk membuktikan ini ada apa sih di dalam sana, kok orang-orang masuk ke sana semua. Nah, di bagian depan ruangan itu sama sekali nggak ada pintu kayu. Jadi akses masuknya itu ya cuma ditutup pakai kain hitam. Ferry akhirnya buka kain hitam itu pelan-pelan, dan begitu dia masuk, ternyata di dalam ruangan itu suasananya berubah total. Beda 180 derajat dibandingkan di ruangan luar. Suasananya di dalam itu gelap dan pengap karena minim udara. Dan yang paling menusuk perasaan, itu ada hawa mistis di dalam ruangan itu yang benar-benar kerasa banget. Jadi di dalam situ ternyata ada beberapa orang, mereka ini posisinya itu duduk melingkar di lantai semua. Dan semuanya itu diam. Terus posisi duduk dan gestur mereka itu kayak orang yang lagi bersemedi, kusuk berdoa, duduk bersila terus diam. Nah, persis di hadapan orang-orang yang duduk melingkar itu ada satu objek. Ferry coba ngelihat lebih jelas, ini apa sih yang dilingkarin oleh orang-orang ini? Ternyata objek yang dilingkari oleh orang-orang ini adalah sebuah lukisan. Terus di sekitar area penempatan lukisan itu ada banyak sekali batang dupa yang ditancapkan di sana, dan dupa-dupa itu kondisinya nyala semua. Dan asapnya itu benar-benar tebal sampai membuat mata itu pedih. Terus di sisi kanan dan di sisi kiri lukisan itu ditancapkan ornamen berupa payung-payung tradisional Jawa. Terus persis di bawah lukisan itu ditata ada sesajen yang lumayan lengkap. Di situ Ferry sempat melihat ada buah-buahan, ada bunga-bunga setaman, dan macam-macam pernak-pernik sajen lain. Dan yang membuat bulu kuduk Ferry merinding, orang-orang yang ada di situ ini posisinya duduk dan kayak bungkuk. Jadi seolah-olah mereka itu kayak lagi menyembah dan memuja ke arah lukisan itu. Nah, di titik inilah batin Ferry itu sebenarnya sudah nggak nyaman. Tapi nggak tahu dorongan dari mana, mungkin karena dia sudah terlanjur masuk ke sana, dia sudah terlanjur penasaran, Ferry akhirnya semakin mendekat. Terus dia memilih duduk di bagian yang paling belakang sendiri, memang agak jauh dari lingkaran inti. Nah, sambil duduk itu, dalam hati Ferry ini nggak berhenti merapalkan kalimat zikir. Dia zikir terus. Dia baca pelan-pelan dalam batinnya, zikir itu dia ucapkan terus-menerus untuk membentengi diri. Nah, dari posisi duduknya di belakang itu, awalnya Ferry ini cuma ngeliatin detail lukisan itu, tapi dari agak kejauhan. Nah, disitulah dia semakin bisa ngelihat bentuk sosok di lukisan itu. Menurut Ferry, lukisannya itu aneh. Bentuknya ini menyerupai wujud manusia, tapi postur dan perawakannya ini bukan kayak manusia normal biasa. Jadi sosok lukisan ini digambarkan telanjang dada, nggak pakai baju atasan, terus bagian perutnya itu lumayan buncit, dan bagian wajahnya itu samar dan gak jelas detailnya. Nah, karena penasaran dengan wajah yang samar itu, Ferry coba fokus memperhatikan. Dan pada saat matanya fokus itulah kejadian yang benar-benar di luar nalar ini mulai terjadi kepada Ferry. Jadi,
Ketika Ferry ngelihat wajah yang ada di lukisan itu, ini pelan-pelan wajahnya itu kayak bisa bergerak dan berubah ekspresi sendiri. Kadang sekilas Ferry itu ngelihat wajahnya itu senyum ke Ferry. Dia sempat kaget. Terus detik berikutnya wajahnya berubah jadi kelihatan lagi marah. Kadang ekspresinya itu berubah normal, mirip wajah manusia. Tapi di kedipan mata selanjutnya wajahnya itu berubah jadi mirip raut wajah monyet. Nah, ngelihat hal ini, Ferry sudah benar-benar ketakutan dan dia nggak nyaman. Terus tiba-tiba dupa yang dari tadi itu nyalanya ini normal, akhirnya berubah jadi menyala lebih terang, apinya itu langsung membesar mendadak seolah-olah kayak ada angin kencang yang niup api dupa ini. Padahal di ruangan itu nggak ada angin masuk sama sekali. Nah, di waktu yang bersamaan, pada saat dupa itu tiba-tiba membesar, telinga Ferry ini mulai mengalami gangguan aneh. Aneh banget. Jadi telinganya itu jadi budek, kayak mampet ketutup air. Sensasinya itu persis kayak kalau kita lagi dikurung di dalam ruangan kedap suara. Terus tiba-tiba ada suara nging. Nah, secara refleks, karena panik, Ferry itu coba ngucek-ngucek telinga. Terus Ferry itu niup tangannya sendiri, dia tempelin ke kedua telinganya itu. Nah, dia melakukan gerakan itu berulang-ulang, karena nyoba ngilangin mampetnya telinga ini tadi. Tapi, ini nggak berhasil, pendengarannya itu tetap nggak normal dan mampet total. Nggak lama, suara-suara di ruangan itu mulai berubah. Jadi yang awalnya dia sempat mendengar suara tamu di luar ruangan itu atau suara keramaian, tiba-tiba ini hilang. Dan hilangnya itu satu persatu kayak seperti kita mendengar volume musik, terus volumenya itu dikencilin. Sampai pada akhirnya ruangan itu benar-benar sunyi, senyap. Dan yang jauh lebih aneh, pas waktu Ferry ini buka mata, semua pemandangan di sekitar itu berubah jadi gelap. Gelapnya itu total, benar-benar gelap. Kalau kata orang Jawa itu petang dedet, tanpa cahaya satupun. Ruangan, lukisan, orang-orang, semuanya ini sudah nggak ada lagi. Gelap semua. Nah, di tengah kepanikan itu, Ferry ini masih sempat bisa berpikir logis. Dia sempat batin, dia coba untuk menenangkan diri. Mungkin ini cuma mataku aja yang seliweran. Mungkin karena kelamaan duduk di ruangan yang remang-remang banyak asap, itulah mungkin yang membuat dia geliang atau mungkin pusing. Dia akhirnya coba merem lagi. Terus dia coba berzikir lagi tanpa putus. Tapi setelah dia merem itu, dia merasa badannya itu kayak diseret maju. Sensasinya itu persis kayak orang yang lagi naik di atas sesuatu yang berjalan. Jadi Ferry itu ngerasa tubuhnya itu kayak ditarik-tarik, kayak melayang, dibawa ke satu tempat. Tapi gerakannya itu pelan. Nah, terus tubuhnya itu ditarik maju. Dan di titik itulah Ferry ini benar-benar panik. Saking paniknya, dia coba memberontak. Dia coba menggerakkan tangan dan badannya, tapi badannya itu kaku. Nggak bisa digerakkan sama sekali. Benar-benar lumpuh total. Nah, satu-satunya yang bisa dia lakukan itu cuma zikir. Zikir ini nggak pernah dia putus. Dia terus membaca zikir dalam hati, memohon perlindungan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kalimat ini terus diulang-ulang. Ferry sudah benar-benar nggak tahu berapa lama dia terjebak di kondisi yang aneh itu. Mungkin hitungannya cuma beberapa menit. Mungkin juga rasanya ya lebih lama dari itu. Dia nggak tahu sampai pada akhirnya setelah dia membaca zikir terus-menerus itu, pelan-pelan dia mulai merasakan ototnya itu kayak lemes. Dan dia bisa menggerakkan badannya lagi. Jadi dia sudah nggak kaku lagi dan dia sudah bisa bergerak. Awalnya cuma bisa gerak sedikit. Terus tiba-tiba dia mulai mendengar suara lagi. Ada suara orang ngobrol lagi dan suaranya mulai kedengaran rame lagi. Ferry di situ langsung buka mata dan pemandangan ini sudah kembali normal seperti semula. Orang-orang yang tadi bersemedi di dekatnya itu juga ternyata masih ada di posisi mereka masing-masing. Mereka masih duduk bersila dalam posisi yang sama persis. Mereka masih nunduk kusuk menghadap ke arah lukisan itu. Tapi kondisi Ferry sendiri, kedua tangannya itu gemetaran dan dingin semua. Jadi dia tuh kayak tremor dan tremornya benar-benar parah sampai dia nggak bisa nahan badannya supaya diem. Nah, dengan sisa tenaga itu Ferry langsung memaksakan berdiri. Dia jalan pelan dengan kaki yang masih gemetaran. Dia keluar dari balik kain hitam itu secepat yang dia bisa. Akhirnya di situ dia pergi tanpa pamit dan tanpa ngomong apapun. Dia bahkan ini nggak ngomong ke pacarnya, apalagi ke orang-orang yang ada di sana. Jadi dia benar-benar nutup mulut dan nggak mau banyak bicara soal apa yang barusan dia alami. Nah, barulah keesokan harinya, pas kondisinya ini sudah agak-agak mendingan, dia berani buka suara dan cerita jujur semua kejadian horor itu ke pacarnya. Nah, dari cerita jujur Ferry itu, Ferry ini ternyata dapat sesuatu dari pacarnya. Dia dapat info. Ternyata usut punya usut, si manajer yang mengadakan acara itu
Beliau itu memang punya niatan tersembunyi. Jadi si manajer ini niatnya memang mau mengangkat pacarnya Ferry untuk dijadikan murid spiritualnya. Menurut penerawangan orang-orang dari perkumpulan itu, konon katanya pacarnya Ferry ini punya wadah batin yang sangat bagus dan kuat. Istilah Jawanya, dia punya potensi bawaan untuk bisa menerima transferan ilmu gaib dari mereka. Nah untungnya, ketika mendengar penjelasan seperti itu, pacarnya Ferry pada waktu itu langsung nolak mentah-mentah niatan si manajer ini. Dia nggak mau ikut campur di aliran dan hal-hal seperti itu. Dan berkat penolakan tegas itu, akhirnya kejadian mengerikan dan juga rentetan teror selamatan itu benar-benar selesai. Putus sampai di situ. Sudah nggak akan terulang lagi dan dia nggak berhubungan lagi dengan sang manajernya ini. Nah singkatnya teman-teman, pengalaman di tahun 2009 itu, inilah yang menjadikan atau meninggalkan bekas trauma. Dan pada akhirnya jadi pengalaman buruk yang nggak pernah dilupakan oleh Ferry seumur hidupnya. Dan dari trauma kejadian tahun 2009 itulah yang membentuk sifat Mas Ferry ini jadi orang yang agak penakut. Dan benar-benar kayak nggak terlalu nyaman kalau harus datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan atau dianggap sakral. Termasuk salah satunya adalah makam. Nah sekarang kita kembali ke kisah perjalanan mereka di lereng Welirang, di Putuk Puyang itu. Di masa-masa itu, Ferry dan teman-teman ini memang posisinya sudah cukup sering bolak-balik naik turun ke Putuk Puyang itu. Kalau dihitung-hitung ya, jam terbang kunjungan mereka itu bisa dibilang sudah puluhan kali. Saking seringnya mereka ke sana untuk healing di akhir pekan. Dan setiap kali mereka datang ngecamp atau ngopi di sana istilahnya, alhamdulillah hampir nggak pernah sekalipun mereka ngelihat kejadian aneh. Jadi perlu digarisbawahi di sini, puluhan kali mereka naik ke Putuk Puyang, itu mereka sama sekali nggak pernah mengalami kejadian aneh. Semua pendakian yang mereka lakukan itu berjalan normal tanpa gangguan. Inilah kenapa mereka jadi sering ke sana, karena mereka senang banget. Semuanya aman. Nah, sampai pada akhirnya di satu malam, mereka ini memutuskan untuk berangkat lagi ke Putuk Puyang. Tapi formasi pendakian ini itu sedikit berbeda dari biasanya. Jumlah peserta rombongan mereka itu jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Jadi di situ ada tambahan beberapa orang baru yang ikut gabung. Nah, di situ ada Kak Vivi, terus ada juga Mbak Mila, sama satu lagi ada peserta cowok yang namanya Mas Johan. Nah sementara itu sayangnya anggota lama yaitu Mas Wawan, di pendakian malam itu dia nggak bisa ikut rombongan lagi. Karena kondisi kesehatan Mas Wawan lagi turun, lagi drop dan nggak memungkinkan untuk diajak jalan jauh. Jadi malam itu rombongan mereka yang jumlahnya semakin banyak ini berangkat dari Surabaya seperti biasa. Perjalanan awal itu lancar, nggak ada kendala apapun, mobil juga aman. Singkatnya, sampailah mereka di area parkiran bawah, posisinya di dekat warkop yang ada di lereng Gunung Welirang. Terus dari titik parkiran ini, petualangan mereka ini dimulai. Mereka harus jalan naik melewati anak tangga satu persatu. Nah di barisan itu Mas Ferry ini posisinya memang jalan yang paling depan. Karena dia ada di depan itu memang sebagai leader, otomatis dia pakai headlamp. Jadi dia orang yang paling jelas ngelihat kondisi jalur di depannya. Nah, pas waktu Mas Ferry ini lagi fokus naik tangga, sorot lampu headlamp di kepala ini kan otomatis nyorot lurus ke arah depan. Dan seketika itu juga, dia ini berhenti. Dia ngelihat ada orang lagi duduk di salah satu anak tangga di atasnya. Jadi, orang ini kayak benar-benar duduk santai di tangga-tangga itu. Ferry ini ngamati benar-benar. Dan wujudnya memang jelas. Jelas, ini ada orang. Orangnya itu pakai baju warna hitam, rambutnya gondrong terurai. Dan di kepalanya itu dia ini pakai ikatan kain atau pakai udeng. Jadi di situ otomatis ya Ferry langsung berhenti sebentar. Dia ngasih komando ke teman-teman yang lain. Dia ngomong ke teman-teman yang di belakang, agak serong ke kanan. Di sebelah kiri ada orang duduk. Mas Kiki yang posisinya persis di belakang Ferry, refleks dia langsung nanya, "Kenapa, Fer?" Ya Mas Ferry jawab, "Itu ada orang duduk di situ." Mas Kiki otomatis langsung mengarahkan senternya juga. Dan pas disorot pakai lampu senternya Mas Kiki, Ferry juga ngeliat, nggak ada apa-apa. Orang ini sudah nggak ada lagi. Jadi orang yang dilihat duduk di tangga itu sudah nggak ada. Disitulah Mas Ferry langsung diem. Loh kok sudah nggak ada? Dalam hati kecilnya dia yakin tadi itu sosoknya beneran ada duduk di situ. Wujudnya juga jelas. Apalagi dia ngerasa nggak salah lihat. Tapi karena di sini dia nggak mau ngerusak mood teman-teman yang lain, dia juga nggak mau nakut-nakutin, Mas Ferry memilih untuk nggak banyak omong. Dia nyoba positive thinking. Dia anggaplah kejadian barusan itu hal yang biasa lah. Atau mungkin karena dia lagi kecapean atau apa. Akhirnya mereka lanjut lagi naik sampai mereka ini tiba di area Sunan Pangkat.
Nah, sampai di area makam Sunan Pangkat ini awalnya semua berjalan normal dan berjalan biasa-biasa saja. Mereka semua istirahat sebentar, naruh barang-barang bawaan dan ngatur posisi duduk santai, persis kayak rutinitas mereka setiap kali mereka ke sana. Nah, cuman kebetulan malam itu ada satu masalah kecil. Jadi air yang biasa ada di sana itu ternyata nggak bisa dipakai. Biasanya memang ada mesin sanyo yang nyala untuk ngambil air bersih, tapi malam itu apesnya sanyo ini lagi rusak. Jadi mau nggak mau, supaya mereka ini ada stok air untuk minum dan untuk bikin kopi, ya harus ada yang rela turun ngambil air ke sumbernya. Lokasi sumber airnya ini ada di bagian bawah dan masalahnya akses jalannya itu beda dengan jalur tangga yang mereka lewati tadi. Kalau ke arah sumber air ini medannya masih berupa jalur tanah. Di kanan, kiri, dan bawah itu bebatuan. Permukaannya juga agak licin karena lembab. Dan pastinya suasananya juga gelap. Akhirnya yang ngalah untuk turun ambil air ini adalah Mas Ferry, dia ditemenin sama Mas Kiki. Sementara teman-teman yang lain ini disuruh nunggu tinggal di atas jaga pos. Nah, Mas Ferry dan Mas Kiki jalan bawa jerigen kosong, mereka turun sambil mereka itu saling berpegangan karena memang jalurnya itu curam dan nggak enak banget untuk dipijak. Pokoknya kalau nggak pegangan bisa-bisa sering terpeleset. Nah, singkatnya sampailah mereka di sumber air alami itu, mereka mulai ngisi jerigen itu satu persatu dengan air yang airnya juga dingin banget. Sampai akhirnya sudah penuh semua dan total malam itu mereka membawa 4 jerigen air. Setelah beres mereka langsung naik, jalan lagi ke area Sunan Pangkat. Dan karena bebannya ini juga lumayan, bawa 4 jerigen air penuh, ritme jalan mereka itu jadi melambat. Dan mereka ini jadi sering berhenti ambil napas. Nafas mereka juga sudah ngos-ngosan. Fisik juga sudah capek. Pas mereka lagi berhenti rehat di salah satu titik tanjakan itu tiba-tiba ada suara. Gruk, 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 gruk. Pokoknya semacam itu suaranya, terus Mas Ferry ini langsung dongak. Karena suaranya memang dari atas. Dia langsung dongak dan ngarahin sorot lampu headlampnya ke atas pohon. Memang di situ Mas Ferry ngelihat beberapa batang pohon yang ukurannya besar-besar itu goyang. Grok, grok, goyang semua. Dan goyangannya itu kenceng banget dan terjadinya itu bersamaan. Dan ini bukan cuma satu pohon aja yang goyang, tapi ada sekitar 3-4 pohon. Pohon ini berjejer dan pohonnya itu benar-benar berguncang. Goyangannya ini bukan kayak goyangan pelan, jadi kayak ada sesuatu yang sengaja mengguncang dahan-dahan itu dari arah atas. Nah, Mas Kiki di situ langsung tanya, "Ono apa, Fer? Ada apa, Fer?" Mas Ferry nyari alibi yang masuk akal. Dia nyari alasan terus dia jawab, "Oh, ketek paling, Mas." Dia bilang, "Oh, monyet mungkin, Mas." Padahal Mas Ferry ini tahu kalau barusan yang membuat pohon-pohon itu goyang ini bukan ulah monyet. Karena waktu itu cahaya headlampnya ini nyorot ke atas pohon-pohon itu dan sama sekali nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada wujud hewan apapun, bahkan nggak kelihatan ada bayangan hewan yang lari melompat. Sama sekali nggak kelihatan. Ya logikanya kalau memang itu beneran karena hembusan angin misalnya, harusnya semua pohon di sekitar situ ikut goyang. Tapi ini enggak. Guncangan itu cuma ada di 3-4 pohon itu aja dan goyangannya itu berbarengan. Tapi balik lagi ke sifat Mas Ferry, dia benar-benar nggak mau membuat suasana pendakian itu semakin tegang dan malah nanti nakutin teman-temannya. Akhirnya Mas Ferry ini milih untuk tutup mulut dan mereka kembali lanjut jalan nanjak bawa jerigen itu. Pelan-pelan mereka mendaki itu sampai akhirnya mereka ini tiba dengan selamat kembali ke atas. Nah, sesampainya di area musola tempat mereka kumpul tadi, Mas Ferry ngelihat di situ ternyata cuma ada satu orang yang standby. Jadi di situ cuma ada Mas Johan sendirian. Mas Ferry otomatis tanya, "Loh, yang lain kemana? Kok kamu sendirian, Johan?" Mas Johan menjawab dengan santai, "Oh, ke makam semua, Mas." Nah, mendengar kata makam, Mas Ferry ini langsung mikir panjang. Awalnya dia benar-benar nggak niat untuk nyusul ke sana. Seperti yang sudah kita ceritakan di awal, Mas Ferry ini memang dari awal kurang nyaman kalau harus dekat-dekat dengan tempat keramat seperti makam atau lain sebagainya. Nah, Mas Ferry ini sempat nanya ke Johan, "Loh, sampai nggak ikut ke sana, Mas?" Terus Johan jawab, "Nggak, Mas. Nggak tahu jalannya juga dan nggak ada temennya juga." Ferry ini akhirnya luluh sendiri. Dia kasihan sama Johan. Terus akhirnya dia ngomong ke Johan, "Ya sudah, yuk, tak temenin yuk." Akhirnya Mas Ferry sama Johan ini jalan berdua nyusul teman-temannya masuk ke area makam. Mas Kiki yang baru tadi naik bawa jerigen, gantian dia diminta jaga barang-barang rombongan di area musola itu. Nah, pas Mas Ferry dan Johan masuk ke area makam Sunan Pangkat itu, ternyata di dalam ini posisinya sudah ramai banget. Banyak sekali pengunjung dan juga peziarah yang lagi kumpul di sana, kondisinya itu bisa dibilang sangat penuh sesak. Akhirnya karena nggak dapat tempat di depan,
Mas Ferry dan Johan ini duduk lesehan di dekat pintu masuk area makam itu. Dan posisinya ini benar-benar ada di barisan paling belakang, jauh dari makam. Nah, di dalam ruangan makam, orang-orang peziarah ini lagi kusuk semua. Mereka melantunkan doa, macam-macam lah. Suasananya itu benar-benar khidmat. Ferry dan Johan ikut duduk tenang di situ dan mereka juga ikut menundukkan kepala. Mereka mendoakan almarhum yang ada di sana. Nah, ritual ziarah itu berjalan sampai akhirnya selesai dan setelah pembacaan doa itu dirasa sudah rampung, Mas Ferry dalam hati ini punya niatan untuk langsung berdiri dan dia ini maunya langsung keluar area makam duluan biar nggak kelamaan. Tapi sebelum Mas Ferry sempat ngangkat badannya buat berdiri, dia ngelihat kondisi Mbak Mila. Mila ini kebetulan posisi duduknya itu nggak terlalu jauh dari tempat Ferry tadi duduk. Dan pas waktu Ferry ngelihat kondisi Mila ini aneh. Mila itu kelihatan gelisah banget, dia kayak orang yang lagi sesak nafas parah. Jadi kayak nafas itu nggak bisa, mulutnya juga kebuka dan gesturnya ini kayak orang yang mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa. Terus sebelah tangannya ini tiba-tiba nunjuk ke area makam Sunan Pangkat. Teman-temannya yang cewek itu langsung mendekat dan coba untuk menyadarkan Mila. Nah terus beberapa saat kemudian, alhamdulillah Mila ini berhasil sadar lagi. Setelah dia dikasih minum dan dirasa kondisinya sudah agak tenang, barulah teman-temannya ini berani nanya ke Mila. Mereka penasaran sebenarnya, tadi di dalam makam itu kamu ngapain Mil? Kok tiba-tiba kamu jatuh? Terus kata Mas Ferry kamu sempat sesak nafas. Mila bilang, pas waktu dia lagi duduk doa tadi itu tiba-tiba dia ini didatengin oleh seseorang. Tapi pas mereka lagi istirahat di tempat pemandian itu, Mila ngelihat. Di situ Mila ngelihat ada banyak sosok perempuan di sana. Dan sosok-sosok perempuan ini itu berdiri mengelilingi area sumber di sana. Jatuhnya Mila itu benar-benar keras banget sampai bagian kepalanya itu sempat kena lantai. Akhirnya mereka semua langsung nolongin Mila dan gak lama Mila bangun dan bangkit lagi. Dan persis di detik Mila bangun inilah, dia tiba-tiba nembang. Mila ini nembang dan suaranya itu benar-benar kayak sinden yang suaranya tinggi dan melengking. Ini jelas-jelas bukan suara Mila yang biasa mereka dengar sehari-hari.